daripada kitab Nasrul Ibad yang telah sampai pada halaman ke-29, maqalah yang ke-35 wal maqalah al-khamisatu wa thalathun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa 'anil muslimin ajma'in. Wal maqalatul khamisatu wa thalathuna an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin al-'afu 'indal ghadabi. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu 'adabah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'zam. Rawahu Dailami. Wal judu ay badlul mali fil usrati ay fi waqtil faqri wa su'ubatil mali. Wal iffatu ay man'ul harami fil khalwah ay fi waqtil infiradi 'anil nasi. Fal afifu man yubashirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ati wa qaulul haqqi liman yakhafuhu kasultanin jairin aw yarju afwahu aw i'ta'ah. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Ila an qala wal maqalatu al-khamisatu wa thalathun. Maqalah yang ke-35 an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wa karrama wajha, Allah muliakan wajahnya. Inna, sesungguhnya, as'abal umuri ay al-a'mali, sesungguhnya as'aba, hal yang paling berat, hal yang paling sulit daripada amal kebaikan, arba'u khisalin, ada 4 macam hal, 4 perkara. 1. Al-afu 'indal ghadabi, menjadi seorang pemaaf ketika emosi. Al-afu, memaafkan, indal ghadabi, ketika marah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kaffa, barang siapa kaffa, menahan diri, ghadabahu, dia punya emosi, kemarahannya, kaffallahu anhu adabah, maka Allah akan menepis siksa yang tertimpa kepadanya. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan, dia punya emosi, dia punya kemarahan, wa basata ridahu, dan dia bentangkan kerelaan dirinya, keridhaan dirinya, wa badala ma'rufahu, lalu dia korbankan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dan dia sambung kasih sayang hubungan dengan kerabatnya, dengan handai tolannya, wa adda amanatahu,
dan dia tunaikan amanatnya. Ya, adkhalahu Allah azza wa jalla, maka Allah akan memasukkan dia yaumal qiyamati, di hari kiamat, fi nurihil a'zam, di cahaya zatnya Allah yang agung. Rawahu Dailami. Wal judu, yang kedua, yaitu al jud, dermawan, ay badlul mali, yaitu berkorban harta, fil usrati, dalam keadaan sulit, ay fi waqtil fagri, yaitu ketika dia lagi kesusahan, wa su'ubatil mali, dan dalam keadaan kesulitan harta. 3. Wal iffah. Wal iffatu aymanul harami, al iffah memelihara diri, ay manul harami, mencegah diri dari perbuatan haram, fil khalwati, di tempat sepi, ketika sedang sendiri, ay fi waqtil infiradi, yaitu ketika dia lagi sendirian, anin nasi, dari mata manusia. Fal afifu, maka orang yang disebut afif, seorang yang disebut orang yang bisa memelihara diri itu, man yubashirul umura, yaitu orang yang menjalankan segala urusannya ala wifqi syar'i, sesuai, selaras dengan syariat, wal muru'ati, dan harga diri. Yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu, yaitu mengungkapkan pernyataan dan menyatakan kebenaran, liman yakhafu, di hadapan orang-orang yang dia takutin, kasultanin jairin, seperti pemimpin yang zalim, aw yarjuhu, atau berat mengungkapkan hal yang benar, kebenaran, aw yarjuhu, di hadapan orang yang diharapkan, yarju, diharapkan, ay yarju afwahu au i'ta'ahu, yaitu orang yang diharapkan maafnya, au i'ta'ahu, atau pemberiannya. Maqalah yang ke-35 dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya. Wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah muliakan wajahnya. Inna, sesungguhnya, as'abal umuri, hal ibadah yang paling sulit. Ibadah semuanya sulit. Tahajud sulit, puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib berat, betul. Sholat, wudu sulit, berat. Lagi orang malas. Pergi haji, ibadah badan lebih sulit lagi, nggak cukup seminggu 2 minggu, betul. Jadi nggak ada ibadah yang tidak sulit. Tapi yang paling as'ab, yang paling sulit, kata Sayyidina Ali, ada 4. 1, al-afu indal ghadab, yaitu memaafkan ketika marah, mereda emosi ketika dia bisa untuk melepaskan emosinya. Al-afu indal ghadab, ay ya'afun nas inda tamakkunihi 'anil ghadab. Dia bisa memaafkan orang ketika dia mampu untuk mengungkapkan emosinya. Ya, ini sulit. Sehingga ditempelin oleh Imam Nawawi dalam syarahnya dengan hadis Rasul, man kaffa ghadabahu, siapa orang menahan dia punya amarah, emosinya, kaffallahu anhu adzabah, nanti di hari kiamat Allah akan tepis, Allah akan hindarkan dia dari
azabnya Allah. Ya, waruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu, siapa orang tahan dia punya emosi, tahan amarahnya, wa basata ridahu, dan dia bentangkan sayap keridhaan hatinya, rela ridho, wa badala ma'rufahu, dan dia bentangkan atau dia korbankan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dia sambung tali hubungan silaturahminya, wa adda amanatahu, dan dia tunaikan amanahnya. Apa nih? Adkhalahullah, Allah bakal masukin dia dalam sorga. Amin. Ya, ini kunci sorga nih. Tahan emosi, punya hati ridho, berkorban di dalam kebaikan, menyambung silaturahmi, tunain wasiat amanat, masuk sorga di hari kiamat. Dimasukkan oleh Allah dalam sorga, fi nuril a'zam, di dalam cahaya yang agung. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, amin. Ini satu nih, ya, hal yang paling sulit di antara yang sulit, hal yang paling berat di antara yang berat, yaitu memaafkan ketika emosi, ketika meledak-ledak kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang punya sifat pemaaf, dia ini dipuji sama Allah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Dan orang yang bisa menahan amarahnya, pemaaf kepada orang, sesungguhnya Allah cinta kepada orang baik. Berarti orang baik sifatnya tadi itu, memaafkan, ya, dan menahan emosi. Ini tanda orang baik. Kalimat di sini al-afu indal ghadab. Al-afu itu saudara nama Allah. Kalau kita baca Asmaul Husna, ada kalimat ya afu, betul, itu nama Allah. Kalau orang punya sifat itu, dia dapat kemuliaan dari Allah. Sehingga ulama zaman dahulu, Sayyidina Ali Zainal Abidin ngikutin bapaknya, Sayyidina Al-Husain ngikutin bapaknya Sayyidina Ali, ngikutin Rasulullah, ngikutin Hubabah Fatimah Zahra. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Sayyidina Ali itu suatu saat suruh dia punya pembantu. Zaman dahulu budak, kalau pembantu dibayar. Sekarang nih, kalau dulu budak nggak dibayar, dibeli, udah dia milik majikannya. Kata Sayyidina Ali, ambilin air, saya mau wudu. Ketika beliau diambilin air, lagi wudu, pakai bejana yang berat, yang besar, kayak teko besar tuh, terbuat dari kuningan, dipegangin sama budaknya, lepas, menimpa beliau, sehingga beliau jatuh pingsan. Ketika beliau sadar, ini pembantu bilang apa? Wahai tuanku, maafin saya, karena Allah Ta'ala berfirman wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang hebat itu yang bisa nahan emosi, wal afina 'anil nas, pemaaf kepada orang lain, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah cinta sama orang baik. Maka beliau langsung jawab apa? Saya tahan emosi saya maafkan kamu, mulai hari ini kamu bebas, nggak jadi budak lagi. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, dengarkan baik-baik masalah memaafkan. Memaafkan itu sifatnya para nabi, para rasul. Sifatnya para nabi, para rasul itu memaafkan kaumnya yang menyiksa mereka, yang zalim kepada mereka. Sifat al-afu, pemaaf itu sifat mulia yang selalu nempel pada wali dan orang-orang soleh, yang tidak ada sifat itu kepada orang-orang hina, nggak ada. Sifat memaafkan itu, saudara hadirin hadirat, sifatnya para bangsawan, sifatnya raja. Kalau sifat pemaaf adanya pada orang susah,
itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi ketika sifat maaf itu adanya pada orang-orang besar, maka itu adalah keistimewaan, bintang. Dan orang yang punya sifat maaf ini, saudara, biasanya dia dicinta sama Allah. Karena Allah tidak pernah dusta di dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin, al-afina 'anil nas, pemaaf. Allah cinta sama orang-orang yang pemaaf itu, orang-orang baik. Dan orang yang biasa memaafkan orang lain, hidupnya mulia. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah seseorang memiliki sifat pemaaf, melainkan dia bukan jadi orang hina, tapi jadi orang terhormat. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita pengen tahu di antara beberapa sebab Allah bisa ngampunin dosa kita, jadilah pemaaf. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallaha lakum. Hendaklah kalian jadi orang yang memaafkan. Apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah? Berarti di antara sebab pengampunan Allah ketika kita bisa maafin orang lain. Saking besarnya pahala orang yang punya sifat memaafkan, tidak bisa diketahui oleh Nabi, tidak bisa diketahui oleh malaikat, yang tahu cuma Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya hanya Allah yang tahu, saking besarnya. Oleh karenanya Nabi kalau berdoa pada malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah zat yang pemaaf dan mulia, maka maafkan hamba. Intinya seperti itu. Sehingga dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sallu ala Rasulillah. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, ketika Nabi sedang tidur di bawah pohon, tiba-tiba ja'a Arabiyun, datang seorang Badui. Rasul ketika tidur, sebelum tidur, gantungin pedangnya tuh di pohon. Ketika datang Arabi ini, Badui, lihat Nabi lagi tidur, dia langsung ambil pedangnya, dibentak Rasul, sehingga Rasul kaget dari tidurnya. Apa kata orang Badui tadi yang kafir? Man yamna'uka minni, siapa yang jagain kamu sekarang wahai Muhammad? Jawaban Nabi, Allah. Jawaban Nabi, Allah. Maka gemetar itu kafir Badui, jatuh pedangnya, Nabi ambil, lalu Nabi kembali menodongkan pedangnya kepada orang kafir. Kata Nabi, waman yamna'uka minni, sekarang siapa yang bisa jagain ente? Maka itu orang langsung minta maaf. Kun khaira akhidh, wahai Muhammad, jadilah pemaaf, maafin saya. Baik, kalau ente minta maaf, anda lepasin itu. Maka dia balik ke kampungnya, teriak-teriak, ji'tukum min indi khairi annas, saya baru datang, baru jumpai orang paling baik seumur hidup saya, yaitu Muhammad. Ini orang kafir. Kesimpulan pemaaf ini, saudara, kita merujuk kepada hadisnya Rasulullah SAW sebagaimana riwayat, ya'fu fi haqqihi wa sababihi. Nabi itu pemaaf jikalau urusan pribadi, urusannya pribadi. Tadi kita dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin, pembantunya, betul, orang yang muslimin dimaafin, orang kafir urusan pribadi dimaafin. Itu sifatnya Rasul. Wa idza duyi'a haqqullah lam yagum ahadun li ghadabihi. Tapi dalam hadis itu, kalau urusan haknya Allah, tidak ada yang bisa mereda kemarahan Rasul, karena bukan urusan pribadi lagi.
tapi urusan Allah. Nabi dihina nggak apa-apa. Nabi mau dipukul, Nabi dipukul, Nabi mau dibunuh, itu biasa. Urusan pribadi Nabi maafin. Betul. Tapi kalau urusan Allah, nggak ada yang bisa mereda kemarahan baginda Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sehingga saudara, kalau kita bisa ambil sedikit, kalau kita lihat kemarahan umat Islam saat ini, ya, karena ini bukan urusan pribadi tapi urusan haknya Allah. Haknya Allah. Kalau ada orang minta maaf, kita maafin. Tetapi kadangkala hukuman itu dibuat agar orang menjadi jerah. Sehingga ketika ada orang yang berbuat salah lalu minta maaf, dimaafkan, tapi hukum harus terus berjalan. Betul. Jadi tidak ada hubungannya sama kalimat yang di sini. Memaafkan ketika emosi itu sulit, akan tetapi hal yang paling mulia. Maka kalau ada orang minta maaf kepada kita, muslim atau kafir, siapapun, kita wajib memaafkan. Karena itu hal yang sangat mulia. Tetapi ketika dibuat itu takdib, takzir, ta'dzib, semuanya itu hukuman untuk bikin orang jerah. Kenapa ada orang mabok dicambuk sama Nabi? Bukankah dia cukup minta maaf? Dimaafin sama Nabi, tapi hukuman berlanjut. Kudu dicambuk supaya bikin jerah. Betul. Kenapa orang zina dirajam? Padahal dia udah minta maaf, dimaafin. Tapi kata Nabi ini harus dirajam. Maka dirajam. Ada sahabat hina seorang wanita yang berzina, ketika dirajam percikan darahnya kena sahabat jijik. Kata Nabi, siapa yang hina darahnya dia? Setetes darahnya, andai kata dibagi taubatnya orang Madinah cukup. Tapi hukuman berjalan. Jadi nggak ada hubungannya ketika haknya Allah. Tapi kalau haknya manusia bisa dipahamin. Yang kedua, dikatakan di sini wal judu fil usrati, dermawan ay badlul mali, berkorban harta, fil usrati, dalam keadaan sedang sulit, fil usra, kesusahan, ay fi waqtil fakri, dalam keadaan kondisi lagi fakir, wasu'ubatil mal, dan kesulitan harta. Ya, orang sedekah itu berat, betul. Padahal duitnya banyak. Duit banyak, sedekah aja berat. Yang lebih berat lagi udah nggak punya duit pas-pasan disuruh sedekah. Itu maksudnya. Ada duit tinggal 10.000, ya, buat beli nasi warteg, insya Allah dapat tahu sama tempe. Tiba-tiba ada orang kelaparan. Wan, aneh lapar nih, mau makan, ya, minta tolong dong. Kita lapar, duit 10.000, kita harus kasih dia. Enteng apa berat? Ya, sulit apa tidak? Ya, duit udah cekak nih, tinggal berapa? 10.000, ceban. Harus kasih orang, saya lapar. Makanya di situ fadilahnya, pahalanya seperti gunung. Ya udah deh, Anda punya duit 10.000, 5.000 dah, kita makan nasi sama garam berdua cukup. Ah, ini sedekah ketika sedang sulit. Sehingga orang, saudara, itu tadi udah mulia tuh, 10.000 bagi 2. Yang lebih mulia lagi, nih buat ente aja dah, ente aja yang makan duluan, ntar gampang, mungkin dapat rezeki lagi. Itu hal yang paling sulit dan pahalanya sangat besar. Sehingga saudara, Allah subhanahu wa ta'ala puji dalam Al-Quran, wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu orang-orang Madinah, mereka lebih mementingkan sahabatnya, saudaranya, daripada diri mereka sendiri, padahal mereka butuh. Bahkan ditunjukkan sama sahabat-sahabat Rasul dalam keadaan lagi sakaratul maut. Ada perang Yarmuk,
Ada sahabat Rasul namanya Haris bin Hisham. Kena pedang nih. Ya, darah muncrat. Dia teriak-teriak, "Air, air, saya kehausan nih." Sahabat lihat ada yang minta tolong, minta air, apalagi udah mau meninggal dunia, lari nih, buru-buru. Bawa girbah. Kalau kita tuh apa tuh? Jerigen. Bawa air. Baru dia mau minum nih, habis dikasih air nih minum. Dia dengar saudara sahabatnya, ada sahabat satu lagi kena pedang, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Rasul. Kena tombak, riwayat kena pedang juga. Ada yang riwayat bilang kena anak panah. Teriak-teriak, "Air, air." Musim panas, di padang pasir, darah bercucuran, minta air. Apa kata Haris? Yang pertama bilang nih minta air. Dia udah mau minum nih. Jangan saya, kasih dia aja tuh, Ikrimah. Sampai kepada Ikrimah baru mau dikasih, ada sahabat Rasul gugur, jatuh, darah kemana-mana, teriak-teriak. Namanya Ayyash bin Rabi'ah. Saya minta air, saya minta air. Lari. Ini sahabat yang megang air disuruh sama Ikrimah, "Aneh gak jadi, kasih dia aja dah." Lari ke Ayyash, orang ketiga. Pas sampai di Ayyash baru mau dikasih, keburu mati. Buru-buru dia lari kepada Ikrimah anak Abu Jahal nih, yang tadi minta air duluan. Didapetin, udah mati. Lari ke orang pertama yang minta air, namanya Haris bin Hisham. Didapetin, udah mati. Madzagu ta'mal ma'i innama dzagu ta'ma syahadah. Mereka nggak sempat nyobain rasa lezatnya air, terlebih dahulu mereka mencicipi lezatnya meninggal sebagai syahid di dalam mendahulukan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini sifat-sifat mulia yang sangat sulit ini mudah-mudahan ada pada diri kita. Sehingga kalau kita lihat negara jadi hancur, ya, persahabatan jadi rusak, ketika apa? Ketika seseorang mementingkan diri sendiri. Betul. Kalau orang mementingkan hak orang lain, apalagi hak, wah itu udah berat. Kalau hak hukumnya wajib. Kalau kayak gini kan nggak wajib, ngasih air, minta tolong. Kalau hak hukumnya wajib. Jangan ente makan kalau hak orang mah. Kasih, pentingkan hak orang dan diri sendiri. Ya. Itulah hal yang sangat mulia, sehingga dikatakan di sini hal yang paling sulit yaitu dermawan ketika sedang sulit. Masya Allah. Ada orang punya duit 1 miliar, ya, sedekah 100 juta masih ada sisa, betul? Kecil, ente punya duit 1 miliar, sedekah 1 miliar punya duit, ya, sedekah 100 juta, kecil. Tapi bagi orang yang punya duit pas-pasan disuruh sedekah, itu lebih sulit. Makanya pahalanya besar. Yang ketiga, wal iffatu, yaitu memelihara diri, aimanul harami, menahan diri daripada perbuatan haram, daripada perbuatan haram, fil khalwati, yaitu ketika sedang berada di tempat yang sepi, ai fi waqtil infiradi 'anil nas, ketika seseorang sedang berada sendiri jauh daripada pandangan manusia, nggak ada orang lain, dia lagi sendiri, ya, menahan diri daripada dosa, itu hal yang paling sulit. Ente nggak zina? Oh enggak. Kenapa? Banyak orang. Ente nggak maling, nggak nyuri? Enggak. Kenapa? Ada yang liatin, Bib. Oh, ya, itu gampang. Ya, dia ninggalin dosa, ninggalin maksiat karena ada orang. Yang sulit ketika nggak ada orang yang lihat, dia nggak zina, dia nggak maksiat, dia nggak mencuri. Makanya hal ini hal yang paling sulit. Sehingga baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat, ada 7 karakter orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan. Salah satunya apa kata Nabi? Warajulun
da'athu imra'atin ya dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Salah satu orang yang dapat naungan nanti di hari kiamat, kata Nabi, yaitu laki-laki yang dipanggil oleh perempuan bangsawan, cantiknya luar biasa. Dia jawab apa? Maaf, saya takut sama Allah. Ya, ini kelas nih, ya, kelas, ya, orang-orang istimewa. Nabi Allah Yusuf, ya. Kalau ente gimana? Kita gini nih, gimana kita? Ya, di kamar, ya, berduaan, ada AWW, ya, AWW-nya cantiknya luar biasa, ya, berduaan, ya, senyum-senyum, ngasih salam, ngajak ngobrol, panjang deh ceritanya. Bagaimana? Bisa nggak ente jawab maaf? Ya, saya takut sama Allah. Ada nggak yang begitu sekarang? Makanya kalau nggak ada, berarti sangat sulit, betul, mendekati kepada hal tersebut aja dilarang. Wala taqrabuz zina. Ya, dekat-dekat aja jangan. Ana cuman boncengan, beb. Ya, kan banyak polisi tidur. Kan ente belum muhrim. Kan anak perginya ngaji. Siapa suruh ente ngaji? Ente ngaji dapat 10 pahala, gara-gara boncengan sama yang bukan mahramnya balik bawa 100 dosa. Ya, nggak balik modal itu. Ya, itu begitu. Ya, makanya lebih baik nikah, betul. Nah, udah 2 kali nih kita ngajak-ngajak nikah mulu. Ayo. Ya, yang perempuan udah nungguin kapan mau diminta. Ya, begitu juga, jangan pusingin soal harta. Ya, kalau udah ada yang minta, orang baik, bismillah, insyaallah punya keturunan jadi anak-anak soleh. Ya, nah, seperti itu. Itu hal-hal yang menghindarkan orang daripada maksiat, daripada zina dan hal-hal yang lainnya. Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir, ayat fi waqtil infirani nasi fal afifu, orang yang memelihara diri itu manusia umara, yang menjalankan, mengendalikan segala urusannya ala wifqi syar'i, sesuai dengan syariat, wal muru'ati, dan harga diri. Yang terakhir, yang keempat, wa qaulul haqqi liman yakhafuhu kasultanin jairin, yaitu mengatakan kebenaran. Liman yakhafu, di hadapan orang yang dia segani, yang dia takuti. Contohnya kata Imam Nawawi, kasultanin jair, di depan pemimpin yang zalim. Masya Allah. Ya, kalau teriak-teriak depan RT nggak dipenjara. Penjara nggak? Enggak. Datang teriak-teriak, ya, di depan Pak RT, Pak RW, nggak masalah. Coba teriak depan presiden, ya, depan seorang raja, mengungkapkan kebenaran. Ya, enteng apa berat? Enteng apa berat? Berat. Bisa dibunuh, bisa dipenjara, ya, bisa ditembak. Tuh. Makanya kalau ada orang-orang seperti itu, kita doain biar panjang umur. Ya, itu orang-orang yang masya Allah, orang-orang berjuang. Ya, Habib Rizik, tuh lihat. Itu bukan politik, nggak cari duit. Ya, orang-orang yang teriak-teriak juga datang dari wilayah, dari provinsi, dari daerah yang jauh dengan duit sendiri. Ya, dia teriak-teriak cari kebenaran. Itu hal yang sangat sulit. Lebih banyak orang ogah, mentalnya disanjung ini dan itu. Makanya kalau ada orang-orang semacam itu jangan dimusuhin, apalagi dihina, bisa kualat tuh. Itu orang-orang mulia. Setetes darahnya, masya Allah, lebih mulia daripada darah orang yang kerjanya sujud, ya, nggak peduli dengan kebenaran, nggak ngerti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kalau kita nggak bisa begitu, jangan hina. Mereka sedang berjuang, kita doain.
Itu menghadapi sultan jair, raja kepemimpinan yang zalim. Kalau ada orang berkata salah ucap bisa kasus ini dan itu hal yang sangat sulit, makanya pahalanya besar di sisi Allah. Tuh. Atau awyarjuhu, atau bicara yang benar, ayarju afu atau di depan orang yang dia harap pemberiannya. Karena anak bisa dikasih duit yang mestinya benar, yang hak anak pelintirin dah biar dapat duit. Tuh. Ketika orang tersebut meninggalkan hal itu, dia tetap menyampaikan yang benar itu benar, nggak dikasih duit nggak apa-apa. Itu hal yang sangat sulit dan berat, betul. Makanya pahalanya besar. Tuh, seperti itu, ya. Ini nyambung dengan keadaan kita zaman ini, betul. Dan keadaan kita sekarang nyambung semua nih. Ada orang ngerti, ya tahu Al-Quran itu kitab suci, nggak boleh dihina, tapi karena sesuatu dia rela Al-Quran dihina. Sehingga bungkam mulutnya, padahal diungkapkan gulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, hal yang sangat sulit ini yang punya orang-orang istimewa. Betul. Yang sedikit ini orang-orang mulia nih, yang bisa melakukan 4 hal ini orang-orang hebat. Sedekah dia lagi susah, memelihara diri ketika orang gak lihat. Dermawan dia lagi susah, melihara diri ketika orang gak lihat. Apalagi di sini menyampaikan kebenaran, memaafkan ketika emosi. Tuh. Ini hal yang sulit. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang mulia ini. Amin. Ya, itu saja. Mudah-mudahan pelajaran malam ini ada pagi hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Amin. Ya, ada satu hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis hasan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsahu, jangan kalian hinakan diri kalian sendiri. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa yahqiranna ahaduhu nafsahu, bagaimana maksudnya ya Rasul? Kita nggak boleh hina diri kita. Maksudnya bagaimana? Antum bilang jangan hinakan diri kita, ini gimana? Qala Rasulullah SAW, yara anna alaihi maqalatun wala yaqulu fih. Yang saya maksud jangan hinakan diri, ada orang yang bisa mengungkapkan kebenaran, tapi karena sesuatu dia tahan. Ini orang hinakan diri sendiri, ya. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala, kuntu ahaku antaksya. Sebetulnya kata Allah, aku ini orang yang lebih layak untuk kalian takutin. Jangan takut sama orang, takut sama Allah. Kata Allah, ya, kata Nabi dalam hadis itu, Allah tanya tuh, kenapa kamu tidak ungkapkan? Karena naksyan nas, saya takut kepada manusia. Kata Allah, kuntu fa iyaya ahaku antaksya, mestinya saya yang harus kalian takuti. Tuh. Makanya ini kalimat yang terakhir ini berat, mengungkapkan kebenaran, ya, di depan orang yang ditakuti, kekuasaannya, kedudukannya, atau ngarep sesuatu. A bisa jadi B, B bisa jadi C, dipelintir cuman gara-gara mengharap sesuatu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Ilmu yang kita pelajari ini ada guna manfaatnya, dan Allah berikan kepada kita sifat-sifat yang sulit yang mulia ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.